warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya sendiri, Eli Sunasah dari SMA Negeri 1 Parungkuda. Sebelah saya? Dengan saya Ibu Hilma Rahmawati, berasal dari SD Negeri 1 Tangkil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hilma. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Pak sehat. Oh, syukurlah kalau sehat Bu ya. Nah Bu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya Bu ya? Oh iya Bapak, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Pak. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya Pak. Oh baiklah. Saya di sini akan melakukan observasi Bu mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Bapak, dengan senang hati ya Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Ya, begini Bu Hilma, sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu nih Bu mengenai rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan untuk proses coachingnya Bu. Baik Bapak, siap Bapak. Bagaimana tuh Pak? Jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching Bu. Apakah Ibu sudah pernah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching Bu? Yang kita ketahui ya Bu ya, ada 3, yaitu yang pertama mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Pak. Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Melakukan coaching ini Bu, apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh iya Pak, saya siap Pak. Terima kasih Bu. Mungkin Bu, pertanyaan yang pertama ya, kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat coaching, kompetensi apa Bu? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan membantu mengamatinya Bu ya. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini semakin meningkat gitu Pak. Kemudian Bu, bagian kompetensi yang mana nih Bu ya, yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Alhamdulillah saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh ya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya Bu untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Pak. Untuk indikator ketercapaian Ibu ya, tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan seperti apa Bu? Untuk indikator ketercapaian, saya ingin saya ini bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi sendiri Pak. Baiklah Bu, demikian kegiatan praobservasi ini Bu ya. Kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu melaksanakan coaching. Semangat Ibu, semoga berhasil dalam proses coachingnya. Terima kasih Bapak, sampai bertemu kembali Ya, Bapak. terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Hilma. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya Bu, dengar-dengar katanya Ibu ada yang mau disampaikan pada saya. Betul Bu, saya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu. Oh baik, silahkan Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya, begini Bu, kondisi siswa di sekolah saya itu ya Bu, ketika saat mengajar, yaitu motivasi belajar matematika di sekolah saya itu masih rendah Bu. Hal ini saya lihat dari ketika nilai ulangan hariannya Bu, itu nilainya pada di bawah KKM. Setelah itu ketika pembelajaran anak itu kurang semangat Bu untuk belajar. Begitu juga ketika tugas-tugas, kalau disuruh mengumpulkan itu mereka itu
jarang yang mengumpulkan. Dari 36 siswa paling setengahnya lah Bu mengumpulkan tugasnya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kalau saya simak tadi ya Bu ya, terus saya garis bawahin ya, berarti permasalahan dari Ibu ini adalah rendahnya motivasi pembelajaran siswa ya Bu terhadap pelajaran matematika. Seperti itu ya Bu? Betul Bu, jadi rendahnya motivasi belajar siswa terhadap pelajaran matematika dikarenakan berbagai banyak faktor Bu yang sudah saya sebutkan tadi itu, yaitu mempengaruhi minat belajar juga Bu di sana yang masih rendah. Dan mungkin salah satunya adalah saya masih menggunakan model pembelajaran yang monoton atau konvensional. Oh, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan hari ini, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan? Iya, dari percakapan hari ini yang saya harapkan itu adalah motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika itu jadi lebih meningkat itu Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan dari percakapan ini yaitu adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan ke depannya? Iya, yang saya harapkan perubahannya itu adalah peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika tentunya ya Bu. Untuk meningkatkan minat belajar matematika, peserta didik itu dengan menggunakan strategi pembelajaran, yaitu pembelajarannya bisa game, bisa media medsos. Sekarang kan kita bisa gunakan Bu, medsos itu artinya kita bisa pakai TikTok gitu kan Bu. Jadi anak bisa lebih senang dengan TikTok atau Facebook atau Instagram. Nah, mungkin selain itu juga kita sesuaikan dengan sebagaimana kita ketahui bahwa siswa itu kan kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya Bu. Tentunya anak itu pertama ada yang mempunyai gaya belajar audio, ada yang mempunyai gaya belajarnya kinestetik, ada yang mempunyai gaya belajar visual. Baik Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan barusan, berarti pembelajaran dengan menggunakan strategi tersebut ya Bu, itu merupakan kondisi yang ideal ya Bu. Menurut Ibu di angka 10 begitu ya Bu, kira-kira kalau di rating dari angka 1 sampai 10, kondisi sekolah Ibu sekarang ada di posisi berapa tuh Bu? Iya, kondisi sekolah yang saya hadapi sekarang dengan permasalahan saya ya Bu, saya nilai masih di angka 6 lah Bu. Kenapa? Karena pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu masih tidak bervariatif atau masih monoton dan masih konvensional. Jadi belum mengimplementasikan atau menerapkan strategi peningkatan motivasi belajar matematika siswa, tentunya pada pelajaran matematika Bu. Oke, di level 6 ya. Kira-kira dari level 6 itu Ibu bisa ditingkatkan ke level berapa tuh Bu? Untuk dapat menciptakan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa tersebut. Nah, untuk meningkatkannya maunya sih 10 Bu, tapi ngelihat kita butuh proses gitu ya, dan memang mengingat masih banyak kendala yang dihadapi ketika di sekolah gitu kan. Jadi saya mau meningkatkan ke level 9 lah Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Oke, untuk meningkatkan grade dari level 6 ke level 9 itu yang tadi yang seperti Ibu Eli katakan, kira-kira usaha apa saja yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Oke Bu, sebenarnya saya sih masih memikirkannya ya Bu, tindakan apa yang harus saya lakukan. Mungkin yang pertama saya akan melakukan dapat menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik Bu, seperti kegiatan praktik baik lah Bu dalam kegiatan kembali sekolah. Yang inisiatif lagi saya dengan rekan sejawat itu ya Bu, dan bisa mengimplementasikan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan motivasi belajar matematika siswa di sekolah saya. Oke Ibu, dengan cara berbagi praktik baik ya Bu ya di Kombel Ibu Eli, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah atau yang sudah pernah Ibu pakai dan terapkan yang membuat rekan sejawat itu nyaman gitu Bu?
Iya, jadi selain berbagai praktik baik, saya pernah melakukan kegiatan yang lainnya, Bu. Misalkan sosialisasi dengan anaknya menggunakan dengan alat peraga yang lain dan menggunakan metode media pembelajaran juga. Oh, seperti itu ya. Oke, berarti Bu Eli ini tadi sudah merencanakan berbagai praktik baik ya di pondok sekolah, berencanakan meningkatkan pembelajaran matematika. Kira-kira dari perencanaan ini yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini dan membuat Bu Eli merasa nyaman itu yang mana tuh, Bu? Iya, kebetulan Bu kita minggu ini selesai MPLS ya Bu. Jadi minggu depan mulai KBM. Jadi yang akan rencananya untuk lebih nyaman akan cepat kita lakukan itu dari praktik baik Bu di Kembol Sekolah. Karena Kembol Sekolah itu memang aktif di kegiatan rutin ya Bu. Baik, Ibu, dalam kegiatan berbagi praktik baik ini, kira-kira Bu Eli memerlukan bantuan tidak dari rekan sejawat? Salah satunya untuk merealisasikannya. Ada tidak yang bisa membantu Bu Eli untuk merealisasikannya? Iya Bu, baik. Jadi untuk saya merealisasikan praktik baik di Kembol Sekolah itu tentu saja saya butuh rekan sejawat ya Bu. Butuh bantuan-bantuannya, salah satunya adalah rekan sejawat, terutama Ibu Kepala Sekolah, pimpinan saya Bu. Kenapa? Karena beliau itu adalah yang memfasilitasi sarana dan prasarana untuk melakukan praktik baik tersebut. Selain itu juga kebetulan di sekolah saya itu kan memang guru penggeraknya sudah banyak Bu. Jadi kurang lebih guru penggerak dengan pengajar praktiknya ada 10 kurang lebihnya. Jadi kita bisa kolaborasi dengan teman-teman itu. Oke Ibu, berarti Bu Eli ingin melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik ini di Kembol Sekolah ini dengan cara berkolaborasi ya Bu? Betul Bu. Kira-kira kapan tuh kegiatan berbagi praktik baik di Kembol Sekolah ini bisa dilaksanakan Bu Eli? Iya, karena kita mulai aktif pembelajaran itu hari Senin Bu. Insya Allah nanti kebetulan hari Kamis kita akan adakan IHT Bu dan workshop. Nah di situ Kembol kita di sekolah itu akan melakukan praktik baik dengan pembelajaran tersebut. Oke Bu Eli, luar biasa ya Bu Eli. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Eli dapatkan? Iya, dari percakapan sekarang kita itu ya Bu, dari coaching ini saya mendapatkan gambaran Bu, bagaimana cara melakukan perubahan terhadap keadaan yang terjadi di sekolah saya, yakni mengenai upaya dan strategi dalam meningkatkan motivasi belajar matematika siswa dengan berbagai cara praktik baik, yaitu tentunya Bu. Oke Bu Eli, alhamdulillah sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pada penerapan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa yang lebih baik di sekolah. Bu Eli, saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya setelah melakukan kegiatan berbagi praktik baik. Mungkin sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Eli untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik dengan berkolaborasi bersama rekan-rekannya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Ibu sudah jauh-jauh meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan keluh kesah, permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan nanti saya akan melakukan ini dan mengimplementasikannya tentang coaching hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan perubahan saya ke arah yang lebih baik lagi. Baik Ibu, mungkin lain kali ya kalau ada yang ingin diceritakan langsung, silahkan Ibu hubungi saya saja ya Bu Eli. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Begitu saja Bu Eli, Assalamualaikum. Baik Bu Hilma, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, sampai ketemu lagi ya Ibu. Sampai ketemu lagi Ibu. Assalamualaikum Bu Hilma. Waalaikumsalam Pak. Ibu tadi telah melaksanakan coaching sama Bu Eli. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching ini Bu? Saya senang Pak bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Pak. Gitu ya Bu ya.
Terus apa lagi Bu yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching ini? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Pak, dan saya senang bisa menerapkannya, Pak. Alhamdulillah Bu ya, luar biasa. Tadi saya sudah melihat Bu dan mengamati Ibu melakukan proses coaching dengan pendekatan Tirta tersebut ya Bu ya. Saya melihat sudah bagus Bu dan lengkap sekali, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab sesuai dengan Ibu terapkan tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya juga ya Pak. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching ini Pak. Ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak, karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan ya Pak. Iya. Ya Bu, secara umum sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Nah, mungkin ini Ibu yang pertama ya, kedepannya mungkin Ibu harus lebih sempurna lagi lah ketika proses coaching ya Bu ya. Baik Bapak, terima kasih atas pengamatannya dan segala masukannya untuk saya Pak. Iya Bu. Nah, kira-kira ada lagi ya yang perlu kita diskusikan Bu? Sepertinya cukup ya Pak. Oh, cukup ya Bu ya. Kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan Bu ya atau didiskusikan, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu diskusi hari ini Bu ya. Semoga dari proses ini ada manfaatnya khususnya buat Ibu, umumnya buat kita semua Bu ya. Terima kasih Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama Bu.